Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan makalah yang berjudul Identifikasi Masalah dan Formulasi Masalah. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu adalah Ima Dewi Fikriyah, Iza Maulida Safa, Laili Farihah, dan Muhammad Hasbi Hensa. Slide yang pertama adalah tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah berarti mengenali masalah, yaitu dengan cara mendaftar faktor-faktor yang berupa permasalahan. Mengidentifikasi masalah-masalah penelitian hendaknya memiliki nilai yang sangat penting atau signifikansi untuk dipecahkan. Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses yang lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan yang berupa observasi, survei, atau wawancara, dan lain sebagainya. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laili. Definisi masalah. Definisi masalah dari beberapa sumber yang berbeda adalah: yang pertama, masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, konkret, dan memerlukan solusi. Suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, atau antara harapan dengan kenyataan dan sebagainya. Kedua, masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Sedangkan peluang merupakan suatu kondisi eksternal yang menguntungkan jika dapat diraih dengan usaha-usaha tertentu, tetapi juga dapat menjadi ancaman bila peluang itu dapat dimanfaatkan oleh pesaing. Berdasarkan beberapa definisi di atas, masalah dalam penelitian yang dimaksud ialah merupakan pangkal penelitian. Tidak akan ada peneliti jika tidak ada persoalan. Formulasi permasalahan. Suatu penelitian dilakukan karena adanya masalah. Jadi seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan masalah terlebih dahulu. Formulasi permasalahan berada di dalam lingkungan tempat pengamat berada atau dapat berada di jasmani pengamat. Menurut Purwanto, upaya untuk melakukan pencarian dan pendataan masalah-masalah yang akan dibahas dapat dilakukan dari formulasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bacaan. Yang kedua, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan atau observasi. 3, pengalaman. 4, pertemuan ilmiah. 5, pernyataan pemegang otoritas. 6, perasaan intuitif pribadi. Dan yang ketujuh, wawancara dan angket. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Hasbi. Baik, kemudian pemilihan masalah. Noto Hadi Prawiro menjelaskan bahwa setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa pertimbangan dalam memilih masalah yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Berdasarkan Surya Brata, pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan dua arah, yaitu pertama dari arah masalahnya, yang kedua dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Sedangkan menurut Noto Hadi Prawiro,
beberapa pertimbangan dalam pemilihan masalah diuraikan menjadi 3 hal, yaitu pertama pertimbangan ilmiah, kedua pertimbangan non-ilmiah, kemudian ketiga pertimbangan peneliti. Kemudian perumusan masalah pertama, suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Masalah yang dipilih haruslah menampilkan researchable dalam artian bahwa suatu masalah itu dapat diselidiki secara ilmiah. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Iza. Baik, selanjutnya adalah perumusan masalah yang kedua. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian, yakni yang pertama, rumusan masalah haruslah singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah itu harus dituangkan dalam bentuk kalimat yang tanya. Yang ketiga, yakni rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang kemungkinannya mengumpulkan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Yang keenam, yakni perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya. Ada batasan-batasan masalah, yakni yang pertama, pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai masalah yang telah diidentifikasikan. Dengan demikian, masalah akan dibatasi menjadi lebih khusus, lebih sederhana, dan gejalanya akan lebih mudah kita amati, karena dengan pembatasan masalah, maka seseorang peneliti akan lebih fokus dan terarah, sehingga tahu kemana akan melangkah selanjutnya dan apa tindakan selanjutnya. Yang kedua, yakni batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau pembatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.